Jadi intinya dalam menjawab soal wawancara itu yang kita pakai kebanyakan afeksi ya, bukan kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru, subscriber setia saya? Insya Allah pada kesempatan kali ini seperti janji saya kemarin, saya akan bahas soal wawancara karena sudah dekat waktu ujian. Insya Allah saya akan lanjut terus untuk kisi-kisinya, pembahasan 39 kisi-kisi P3K Guru Ahli pertama Bapak Ibu. Tapi ini saya seling dulu dengan soal wawancara guru karena sudah hampir ujian. Sedangkan di ebook saya sengaja saya tidak siapkan soal wawancara karena menurut saya soal wawancara itu agak mudah ya, agak mudah. Kemudian hanya 10 nomor ya, tapi ya, ini bentuk tanggung jawab saya karena Bapak Ibu Guru sudah beli ebook saya. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut saya mau Bapak Ibu Guru subscribe, like, dan bantu share ke sosial media Bapak Ibu. Nah, saran saya kalau Bapak Ibu Guru merasa waktunya sudah mepet, itu sebaiknya beli ebook ya. Mau beli ebook dari manapun, karena kalau ebook kita bisa kejar, kita bisa belajar kebut dengan menggunakan ebook ya. Nah, untuk kisi-kisi wawancara, soal wawancara itu ada di Kemenpan RB 348 kalau saya tidak salah. Ya, ini saya sengaja potong di sini Bapak Ibu. Kita lihat bersama apa-apa yang diujikan dalam tes wawancara itu. Materi wawancara dengan menggali informasi non-kognitif. Jadi ini tidak berkaitan dengan kognitif kita, lebih ke arah afeksi kita Bapak Ibu. Yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas, meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Jadi lagi-lagi ada integritas dan moralitas yang dinilai di sini. Lebih rinci lagi, kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Seperti itu. Inilah yang bakal keluar nanti, model soal seperti ini yang bakal keluar di ujian Bapak Ibu Guru nanti. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Guru yang ingin kebut, silahkan pesan ya. Ini sudah ada ujian beberapa hari ke depan, bahkan tadi sudah ada ujian sebenarnya. Lengkap ya, sekarang 23 mapel tersedia, silahkan chat saya bertanya. Kalau memang tidak ada, saya akan bilang tidak ada ya. Karena saya juga punya waktu terbatas Bapak Ibu, sambil di sekolah membuat ebook ini, kemudian membuat video, materi video dan sebagainya. Jadi waktu saya agak terbatas. Insya Allah saya akan tiap hari upload. Nah, ini bonusnya Bapak Ibu, ini untuk semua mapel ya. Ini setiap Bapak Ibu pesan sesuai mapelnya, saya akan kasih bonus ini. Dan sampai saat ini masih banyak yang bertanya terkait apa yang harus dipelajari. Ya, yang harus dipelajari adalah sesuai dengan formasi yang diambil. Tadi banyak lagi chat, apakah saya harus belajar bahasa Inggris atau guru kelas? Karena dia mengajar di guru mapel di SD, tapi dia ambil formasi guru kelas, otomatis soalnya nanti ya belajar guru kelas Bapak Ibu. Guru PAI mengajar di SD, bingung juga apakah dia belajar guru PAI atau belajar guru kelas. Ternyata formasinya adalah guru PAI dan dia harus belajar guru PAI, bukan guru kelas. Seperti itu. Jadi guru PAI tidak ada guru PAI SD, guru PAI SMP. Yang ada itu guru PAI, itu SD, SMP, sampai SMA. Sama dengan PJOK Bapak Ibu. PJOK itu tidak ada PJOK SD. Nah, dia itu adalah PJOK sampai SMA. Seperti itu. Semoga difahami ya Bapak Ibu. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama terkait moralitas, integritas, dan moralitas. Lebih spesifik lagi ke kejujuran ya.
Anda ditugaskan untuk mengelola anggaran kegiatan kelas sebesar 5 juta rupiah. Ya. Setelah kegiatan selesai, terdapat sisa dana sebesar 750.000. Beberapa rekan kerja menyarankan Anda untuk menggunakan sisa dana tersebut untuk kebutuhan pribadi, karena menurut mereka tidak ada yang akan tahu. Namun, Anda merasa sisa dana tersebut sebaiknya dilaporkan kepada pihak sekolah. Apa yang Anda lakukan? A. Menggunakan sisa dana tersebut untuk keperluan pribadi sesuai saran rekan kerja. B. Menggunakan sisa dana untuk kebutuhan kelas tanpa melapor kepada pihak sekolah. C. Melaporkan sisa dana tersebut kepada pihak sekolah sesuai prosedur. D. Membiarkan dana tersebut tanpa digunakan sampai ada instruksi lebih lanjut. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu guru jawab, saya jelaskan sedikit bahwa nanti di soal wawancara itu waktunya 15 menit untuk 10 soal. Jadi dibutuhkan kecepatan Bapak Ibu untuk menjawab soal ini. Dan di sini poinnya paling rendah 1, paling tinggi 4. Jadi kalau misalnya kita bisa raih 10 semuanya benar, semua terbaik jawabannya, itu dapat poin 40. Dan untuk yang bersedik, mereka bersaing di manajerial dan sosiokultural serta wawancara. Bisa tidak kita kalahkan sedik? Bisa, kalau kita bisa full semua Bapak Ibu. Karena mereka belum tentu bagus di Mansos 1 ya, manajerial, sosiokultural dan wawancara. Itu bisa Bapak Ibu. Tergantung amunisi kita ya, cara kita belajar. Baik, kita lihat jawaban terbaik. Jadi jawaban terbaik adalah opsi C. Kejujuran mengharuskan Anda bertindak sesuai dengan aturan dan prosedur, termasuk melaporkan penggunaan anggaran secara transparan. Jawaban A dan B menunjukkan pelanggaran integritas ya. Sementara jawaban D mencerminkan kurangnya tanggung jawab. Kita lihat ya. Jadi sebaiknya kita melaporkan sisa dana tersebut kepada pihak sekolah sesuai dengan prosedur ya. Ini artinya kita jujur ya Bapak Ibu. Jadi dalam menjawab soal wawancara ini itu non kognitif, artinya kebanyakan afeksi yang berbicara ya. Usahakan kita ini seperti malaikat dulu lah, meskipun sebenarnya kita ini tidak seperti itu ya. Jadi usahakan kalau terkait dengan kejujuran, kita kasih yang paling jujur. Kalau terkait dengan keadilan, kita kasih yang paling adil. Seperti itu saja, cukup mudah Bapak Ibu. Ini bisa kita pilih opsinya tanpa perlu kita lihat soal ya. Nah, ini sangat jelas yang mana yang memiliki jawaban terbaik. Tanpa perlu lihat soal Bapak Ibu, kita bisa bandingkan jawaban terbaik ini. Lihat saja nanti di soalnya. Kalau Bapak Ibu guru ujian, kalau tidak percaya coba saja, bisa tanpa melihat soal. Tapi alangkah bagus kalau kita lihat soal ya, itu lebih nyaman, tidak ada lagi keraguan. Misalnya kalau buru-buru bisa ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Anda sedang mengawasi ujian akhir semester. Masih terkait kejujuran ya. Seorang siswa terlihat mencoba menggunakan catatan kecil yang disembunyikan di dalam buku ujian. Siswa tersebut adalah salah satu siswa berprestasi di kelas Anda dan dikenal oleh teman-temannya. Jika Anda melaporkan kejadian ini, kemungkinan reputasi siswa tersebut akan tercoreng. Bagaimana Anda menyikapi situasi ini? A. Menyita catatan kecil tersebut tanpa melaporkan kejadian kepada pihak sekolah. B. Memperingatkan siswa agar tidak mengulangi perbuatannya, tetapi tetap diam demi menjaga reputasi siswa.
C. Melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah sesuai prosedur sambil memberikan pembinaan kepada siswa. Dan D. Membiarkan siswa tersebut karena ingin menjaga suasana ujian tetap kondusif. Nah, silahkan dijawab Bapak Ibu. Baik, saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci jawabannya. Seperti biasa, kalau dirasa terlalu cepat, gunakan tombol pause-nya Bapak Ibu. Kita lihat jawaban terbaik ada di opsi C. Alasannya, kejujuran mengharuskan Anda bersikap tegas dalam menjalankan aturan, bahkan terhadap siswa yang berprestasi. Melaporkan kejadian sesuai prosedur, jawaban C, mencerminkan integritas dan profesionalisme. Jawaban A dan B tidak sepenuhnya mencerminkan kejujuran, sementara jawaban D menunjukkan sikap abai terhadap pelanggaran. Kita lihat opsi-opsinya. Menyita catatan kecil tersebut tanpa melaporkan kejadian kepada pihak sekolah. Ini dianggap kurang jujur ya. Nah, jadi ini tidak ada juga jawaban salah Bapak Ibu. Sama dengan SJT-nya. Memperingatkan siswa agar tidak mengulangi perbuatannya, tetap diam dan demi menjaga reputasi siswa. Nah, ini juga terkesan kurang jujur ya. Bukan tidak jujur, tapi kurang jujur ya. Nah, pokoknya pilih jawaban yang paling jujur, yaitu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah sesuai dengan prosedur ya, sambil memberikan pembinaan. Nah, setelah dilaporkan, dibina, ya ini yang terbaik. Membiarkan soal wawancara, soal apapun itu, kalau ada kata pembiaran atau mengabaikan, tinggalkan Bapak Ibu ya. Meskipun di ujung sini terdengar manis seperti itu. Baik, kita lanjut ke contoh soal atau prediksi soal wawancara P3K tahun 2024 untuk semua formasi guru ya. Nah, sekarang soal kedua itu terkait dengan komitmen ya. Anda telah merencanakan perjalanan liburan keluarga yang telah lama ditunggu. Namun, 3 hari sebelum keberangkatan, kepala sekolah meminta Anda menjadi koordinator lomba antar sekolah yang mendadak dijadwalkan bertepatan dengan liburan Anda. Jika Anda menolak, kemungkinan besar kegiatan lomba tidak berjalan optimal. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak permintaan kepala sekolah karena Anda telah merencanakan liburan lebih dulu. B. Menerima tanggung jawab dengan menunda liburan demi keberlangsungan lomba. C. Mengajukan usulan agar orang lain yang memiliki waktu lebih luang menjadi koordinator. Dan D. Menerima tanggung jawab sambil tetap berusaha mengikuti liburan sesuai rencana. Nah, ini agak hot ini Bapak Ibu. Terkait dengan komitmen. Baik, saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci jawaban terbaiknya. Kita lihat. Jadi jawaban terbaik ada di opsi B ya. Komitmen sebagai seorang guru mencakup kesiapan mengutamakan tugas. Ini terkait lagi dengan integritas ya. Bahkan jika itu mengorbankan rencana pribadi. Jawaban A menunjukkan kurangnya tanggung jawab. Jawaban C terlalu mengandalkan pihak lain. Dan jawaban D berpotensi mengganggu efektivitas kerja. Nah, kalau opsi B ya, menerima tanggung jawab dan menunda liburan demi keberlangsungan lomba. Jadi kalau ada soal menyuruh kita memilih antara pekerjaan dan urusan pribadi, usahakan pilih yang pekerjaan. Itu dianggap bagus integritasnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada urusan pribadi dan pekerjaan, pilih pekerjaan ya. Matikan saja itu yang pribadi karena ini diuji ya. Meskipun sebenarnya kalau di dunia nyata kita tidak memilih opsi ini ya. Jadi sekali lagi saya katakan, jadilah dulu malaikat sementara.
Seperti itu. Paling bijaksana, paling integritas, paling berkomitmen, paling jujur, paling adil. Seperti itu. Kita lanjut ke soal, contoh soal atau prediksi soal wawancara terkait komitmen ini. Sekolah Anda sedang mempersiapkan akreditasi dan semua guru diminta untuk lembur membantu proses penyusunan dokumen. Namun, Anda juga memiliki kewajiban lain, yaitu mengoreksi tugas siswa yang menumpuk. Bagaimana Anda membagi waktu untuk menyelesaikan semuanya? A. Memprioritaskan akreditasi karena itu adalah kebutuhan sekolah yang mendesak. B. Menyelesaikan tugas siswa terlebih dahulu karena itu adalah kewajiban utama seorang guru. C. Mengatur waktu dengan baik agar kedua tanggung jawab dapat diselesaikan tepat waktu. D. Meminta kepala sekolah membebaskan Anda dari salah satu tugas, ya. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Kalau ini kasusnya sama-sama tugas sekolah, ya, antara akreditasi dengan tugas siswa yang belum diperiksa, menumpuk, ya, belum dikoreksi. Baik, saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci jawabannya. Kita lihat, jadi jawaban terbaik ada di opsi C. Kita lihat pembahasannya. Komitmen menuntut kemampuan untuk mengelola waktu, tanggung jawab secara efektif. Jawaban C menunjukkan upaya optimal, ya, dalam memenuhi kedua kewajiban. Jawaban A dan B menunjukkan pengutamaan salah satu tanggung jawab tanpa menyelesaikan yang lain, sementara jawaban D mencerminkan kurangnya inisiatif, ya. Jadi inilah yang dapat poin 4, ya, opsi C, ya. Kedua-duanya diusahakan jalan karena ini kedua-duanya ini adalah tanggung jawab kita sebagai guru menyiapkan akreditasi dan mengoreksi pekerjaan siswa, bukan hanya tugas siswa saja yang merupakan tanggung jawab guru, ya. Oke. Semoga difaham. Tidak perlu saya bahas satu-satu, ya Bapak Ibu. Usahakan kita di wawancara ini ambil poin terbaik terus, ya, karena ini cuma 10 nomor dan saya anggap ini mudah Bapak Ibu. Tanpa melihat soal pun kita bisa memilih opsi terbaik dari opsi ini. Ini kalau mau dilihat sebenarnya ini agak hot, ya. Tapi kalau kita tanpa membaca soal, redaksi soal, langsung ke opsi, itu sebenarnya bisa kita jawab langsung. Coba saja, anggap saja kita tidak baca soal, langsung kita prioritaskan akreditasi karena itu adalah kebutuhan sekolah yang mendesak. Ini jelas terjadi ketimpangan, ya. Jadi kita bisa tinggalkan dulu, menyelesaikan tugas siswa terlebih dahulu karena itu adalah kewajiban utama seorang guru. Kita bisa simpan lagi, kita belum bisa menentukan karena kalau kita paham enak, kewajiban guru bukan hanya untuk siswa, tapi juga akreditasi sekolah adalah kewajiban kita sebagai guru, menyiapkan akreditasi sekolah. Mengatur waktu dengan baik agar kedua tanggung jawab dapat diselesaikan. Nah, sangat bisa kita bedakan mana poin 4. Meminta kepala sekolah membebaskan Anda dari salah satu tugas. Nah, tidak mungkin, ya. Ini sudah tidak mungkin lagi tanpa kita baca redaksi soal ini. Tapi kalau kita punya waktu yang cukup, kenapa tidak kita baca masalahnya baru kita kasih jawaban, seperti itu. Ini digunakan hanya jika kita sudah mepet dengan waktu Bapak Ibu, atau sudah capek karena ini ujian terakhir pada saat Bapak Ibu guru ujian. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal terkait dengan keadilan, ya. Ini juga termasuk di dalam integritas dan moralitas, ya. Dalam kelas yang Anda ajar, terdapat siswa dengan kebutuhan khusus yang kesulitan mengikuti materi pelajaran. Beberapa siswa lain merasa keberadaan siswa tersebut
menghambat proses belajar mereka. Bagaimana Anda menyikapi situasi ini? A. Meminta siswa dengan kebutuhan khusus untuk belajar di kelas berbeda agar siswa lain tidak terganggu. B. Menyesuaikan metode pembelajaran agar semua siswa dapat berpartisipasi sesuai kemampuan masing-masing. C. Memberikan perhatian penuh kepada siswa berkebutuhan khusus meskipun siswa lain merasa terabaikan. Dan D. Membiarkan situasi berjalan apa adanya karena Anda merasa tidak memiliki solusi. Nah, ini juga sangat mudah Bapak Ibu. Kalau kita tanpa perlu baca soal pun kita bisa sudah langsung mengunci jawabannya. Nah, tapi kalau kita punya waktu yang banyak, tidak perlu ya. Kita baca cepat saja. Ya, saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawaban terbaik. Jadi jawaban terbaik ada di opsi B. Keadilan menuntut Anda untuk memastikan setiap siswa mendapatkan hak belajar yang sama, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Menyesuaikan metode pembelajaran, jawaban B adalah solusi yang paling inklusif. Jadi ini terkait lagi dengan pembelajaran inklusif. Jawaban A menunjukkan diskriminasi, jawaban C tidak adil bagi siswa lain, dan jawaban D mencerminkan ketidakpedulian. Nah, ini menimbulkan perasaan kalau siswa tersebut tidak disamakan ya. Dia belajar di tempat lain. Kalau ini kedua-duanya jalan ya. Nah, ini meskipun manis di belakangnya, apalagi kalau pahit seperti ini Bapak Ibu, tidak memiliki solusi, ini tidak boleh kita pilih ya. Memberikan perhatian penuh kepada siswa berkebutuhan khusus. Nah, yang banyak bakal terabaikan. Jadi sangat mudah menentukan untuk soal wawancara ini. Kita lanjut ke soal berikutnya, masih terkait adil ya. Integritas dan moralitas. Seorang siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu sering terlambat membayar uang kegiatan sekolah. Beberapa guru lain menyarankan untuk memberinya sanksi agar dia belajar tanggung jawab. Namun Anda merasa bahwa memberikan sanksi tanpa memahami kondisi siswa lebih dalam adalah hal yang kurang bijak. Bagaimana Anda menyikapi situasi ini? A. Memberikan sanksi kepada siswa untuk mendisiplinkannya. B. Meminta siswa untuk menjelaskan kondisi keluarganya sebelum mengambil tindakan. C. Mengabaikan keterlambatan pembayaran karena memahami kondisi siswa. D. Membayar uang kegiatan siswa tersebut dari uang pribadi agar masalah selesai. Nah, manakah kira-kira yang paling tepat untuk jawaban kasus di atas terkait dengan keadilan ya. Adil. Ini ada salah satu siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, sering terlambat membayar uang kegiatan sekolah. Apakah memberinya sanksi untuk mendisiplinkannya? Apakah meminta siswa untuk menjelaskan kondisi keluarga sebelum mengambil tindakan? Mengabaikan keterlambatan pembayaran karena memahami kondisi siswa, membayar uang kegiatan siswa tersebut dari uang pribadi agar masalah selesai. Baik, kita lihat jawaban terbaik ada di opsi B ya. Keadilan berarti membuat keputusan yang mempertimbangkan situasi siswa secara menyeluruh. Jawaban B mencerminkan sikap yang adil dan empati. Jawaban A kurang mempertimbangkan latar belakang siswa. Jawaban C menunjukkan pengabaian prosedur. Dan jawaban D bukan solusi jangka panjang ya. Dan meskipun jawaban D itu sangat baik Bapak Ibu, tapi dia tidak memberikan solusi jangka panjang. Itu hanya jangka pendek saja. Kalau ini kita pahami dulu kondisinya, baru kita carikan solusi terbaik
solusi yang mungkin jangka panjang. Mungkin bisa ditangani dulu di sini, setelah itu baru kita pilihkan solusi terbaiknya. Kalau hanya sekali dua kali mungkin bisa ya, tapi kalau berkali-kali nanti gurunya juga mengeluh. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini terkait etika. Etika itu terkait dengan profesionalisme kerja, bagaimana guru seharusnya bersikap dan sebagainya. Anda melihat seorang rekan guru memberikan nilai tinggi kepada siswa tersebut tertentu karena siswa tersebut adalah anak dari seorang pejabat di daerah Anda. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? A. Membicarakan masalah ini secara pribadi dengan rekan guru tersebut. B. Melaporkan kejadian ini langsung kepada kepala sekolah. C. Mengabaikan karena bukan tugas Anda mencampuri pekerjaan orang lain. D. Membahas masalah ini secara terbuka dalam rapat guru. Ini terkait dengan etika profesi ya. Baik, kita kunci jawabannya Bapak Ibu. Kita lihat pembahasannya. Jadi jawaban terbaik adalah opsi A. Etika menuntut Anda menyelesaikan masalah secara profesional dan menjaga hubungan baik. Membicarakan secara pribadi, jawaban A adalah cara yang paling etis. Jawaban B terlalu cepat melibatkan pihak lain, dan jawaban C menunjukkan sikap tidak peduli. Sedangkan jawaban D dapat memicu konflik ya. Nah, ini konflik ya. Jadi tidak ada jawaban salah ya Bapak Ibu. Yang ada nilai terendah dan tertinggi, tidak menjawab nilainya 0. Jadi usahakan jawab saja salah satunya Bapak Ibu, kalau memang tidak tahu jawabannya. Tapi keterlaluan ya kalau soal wawancara Bapak Ibu guru tidak bisa menjawab soal minimal terendah kedua ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru yang belajar di sini pasti bisa jawab 4 terus ya. Total 40. Oke. Kita lanjut ke ini mengabaikan ya. Sebelum lanjut, ini mengabaikan. Jangan sama sekali pernah memilih jawaban ini. Ini bisa dilakukan kalau kita sudah berbicara secara pribadi tapi ternyata tidak ada perubahan, baru kita lanjutkan ke pihak sekolah. Kita lihat jawaban soal selanjutnya, contoh soal terkait dengan etika ya. Anda diminta menjadi pembicara dalam sebuah seminar pendidikan di luar sekolah, namun Anda memiliki jadwal mengajar di hari yang sama. Pihak penyelenggara menawarkan honor yang cukup besar untuk seminar tersebut. Bagaimana Anda menyikapinya? A. Menolak undangan seminar karena prioritas utama adalah mengajar. B. Menerima undangan seminar dan mencari guru pengganti untuk mengisi kelas Anda. C. Mengambil cuti sehari untuk menghadiri seminar agar jadwal tidak terganggu. D. Menghadiri seminar tanpa melapor kepada kepala sekolah, karena itu di luar jam kerja. Baik Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawaban terbaik. Jadi jawaban terbaik ada di opsi A ya. Etika profesional menuntut Anda untuk memprioritaskan tanggung jawab utama sebagai guru, yaitu mengajar siswa. Jawaban A menunjukkan prioritas yang benar. Jawaban B dan C dapat diterima jika kebijakan khusus, tetapi tetap tidak ideal untuk etika profesi. Jawaban D menunjukkan pelanggaran etika karena tidak melapor sama sekali kepada kepala sekolah. Meskipun konteksnya di sini di soal tidak dijelaskan bahwa jam sekian dan jam sekian ya.
Nah, di sini menghadiri seminar tanpa melapor kepada sekolah karena itu di luar jam kerja. Di sini kan di soal tidak dijelaskan apakah dia di luar jam mengajar setelah pulang sekolah ataukah tidak, yang ada hanya bersamaan pada hari itu. Nah, meskipun tidak baca soal, sebenarnya bisa langsung kita tidak memilih opsi ini karena ini terkesan negatif ya, tanpa melapor kepada sekolah. Nah, yang terbaik adalah opsi A tadi ya. Dia benar-benar menjaga etika profesi ya. Menolak undangan seminar karena prioritas utama adalah mengajar. Meskipun ini sebenarnya agak-agak berat karena amplopnya di sini cukup besar Bapak Ibu. Sedangkan anggaplah dia mengajar itu hanya 200.000, kalau amplopnya 1 juta. Kalau manusia biasa Bapak Ibu, dia akan mengambil ini dan mungkin memakai opsi-opsi yang ada di sini ya. Tapi usahakan kita jadi malaikat sementara, seperti yang saya bilang, pakai yang paling beretika terkait dengan profesi Bapak Ibu guru. Meskipun sebenarnya itu bertolak belakang dengan afeksi asli Bapak Ibu guru ya. Seperti itu. Dan di luar nalar, di luar logika, karena memang ini non kognitif ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Kepatuhan terkait dengan integritas dan moralitas. Kepala sekolah mengeluarkan kebijakan baru tentang penggunaan platform pembelajaran digital yang harus diimplementasikan dalam waktu dekat. Namun, Anda merasa belum menguasai platform tersebut dengan baik. Sementara, siswa juga membutuhkan pembelajaran yang efektif. Apa langkah yang Anda ambil? A. Menggunakan metode pembelajaran lama yang sudah dikuasai karena merasa lebih nyaman. B. Mengikuti pelatihan atau tutorial untuk mempelajari platform tersebut. C. Meminta kepada kepala sekolah untuk menunda implementasi kebijakan sampai Anda siap. D. Membagi tugas dengan rekan kerja agar beban penguasaan platform menjadi lebih ringan. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Terkait kepatuhan. Baik, kita lihat jawabannya. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci. Jadi jawaban terbaik ada di opsi B ya. Kepatuhan mengharuskan Anda menjalankan kebijakan yang ditetapkan, termasuk belajar dan beradaptasi dengan teknologi. Jawaban B menunjukkan sikap proaktif. Jawaban A mengabaikan kebijakan. Kemudian jawaban C kurangnya menunjukkan usaha. Dan jawaban D tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Oke, jadi inilah yang dianggap bagus ya. Dia meskipun di sini tidak ada kata-kata yang keras ya, ini hanya mengeluarkan kebijakan, tidak ada sanksi dan sebagainya. Tapi kalau kita punya integritas yang bagus, pasti kita akan mengikuti pelatihan dengan mengembangkan diri ya, mengikuti tutorial untuk mempelajari platform tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada di sini nada-nada yang keras ya. Tapi sebagai guru yang punya integritas, dia harus mengikuti arahan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Ya, termasuk juga loyalitas ya. Kepatuhan, moralitas. Baik, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Sekolah Anda mengadakan program literasi wajib yang meminta semua guru membuat modul pembelajaran inovatif. Anda merasa program ini cukup menyulitkan karena beban kerja yang sudah berat.
Namun kepala sekolah menekankan pentingnya program ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Apa yang Anda lakukan? A. Kebijakan tersebut dan berusaha membuat modul sesuai kemampuan Anda. B. Menunda pembuatan modul sampai beban kerja Anda berkurang. C. Mengeluhkan kebijakan tersebut kepada kepala sekolah dan meminta keringanan. D. Mengabaikan kebijakan tersebut karena merasa sudah terlalu sibuk. Nah, ini ada yang hilang ya, Bapak Ibu. Nanti kita lihat di pembahasan. Kita langsung saja ya ke pembahasan. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru sudah bisa menebak ini tanpa melihat soal di atas terkait dengan kepatuhan, moralitas, dan integritas. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Kepatuhan mencakup pelaksanaan tugas yang diberikan meskipun sulit. Jawaban A menunjukkan sikap positif dalam memenuhi kebijakan sekolah. Nah, ini ya. Mematuhi ya. Di sini sepertinya mematuhi kebijakan tersebut dan berusaha membuat modul sesuai dengan kemampuan. Opsi B dan C mencerminkan penundaan tanpa solusi. Sedangkan opsi D menunjukkan ketidakpatuhan dengan mengabaikan kebijakan tersebut karena merasa sudah terlalu sibuk. Jadi tidak ada memang untungnya memilih opsi-opsi yang membiarkan, mengabaikan, menunda, seperti itu ya Bapak Ibu. Mengeluhkan, pokoknya yang negatif ya. Intinya yang negatif jangan dipilih. Kalau ada dua yang positif, kita bandingkan yang mana positif terbaik Bapak Ibu. Hanya seperti itu ya. Jadi intinya dalam menjawab soal wawancara itu yang kita pakai kebanyakan afeksi ya, bukan kognitif. Namanya juga soal non kognitif terkait dengan integritas dan moralitas. Di dalamnya itu ada jujur, adil, kemudian patuh, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu saja yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Yang ingin pesan, silahkan pesan e-booknya Bapak Ibu. Kejar waktu, kita dikejar-kejar waktu, insya Allah. Untuk guru kelas dan bahasa Inggris saya usahakan buat satu video lagi ya. Mudah-mudahan sempat sebelum Bapak Ibu guru ujian nanti. Demikian, semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulus semua untuk subscriber saya dan penonton video saya.